Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya menanamkan keimanan kepada anak. Ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat yang berharga luar biasa untuk Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Apa yang Rasulullah SAW nasihati Ibnu Abbas pada saat itu ya? Rasulullah bersabda, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kata ini sebagai nasihat buatmu. Ya, apa saja sih itu? Itu tadi. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Kemudian jagalah dirimu dari berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berada di hadapanmu. Dan apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari kecil harusnya dimasukkan. Ya, kepada anak-anak. Dan apabila engkau menginginkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam takdirmu. Ya, jadi ini ditanamkan pada anak-anak kita. Supaya anak-anak setelah nanti kapanpun setiap meminta sesuatu mintanya pada Allah. Minta pertolongan pun mintanya pada Allah. Ya. Dan ini lagi juga sebaliknya apabila mereka berkumpul untuk mencelakai dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakaimu sedikit pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pena telah diangkat dan lembaran takdir telah kering. Oke. Ini juga yang harus kita sampaikan pada anak-anak supaya anak-anak tidak takut terhadap desakan teman sebaya. Ya. Anak-anak sekarang ya sering sekali nggak mau sekolah karena takut tekanan depan teman sebayanya atau dibully orang. Jadi kalau ini sudah kita masukkan sejak kecil bahwa kalau ada teman-temanmu berkumpul mau celakain kamu ya nggak akan mampu tuh. Ya, nggak akan mampu sedikit pun kecuali atas kehendak Allah. Nah, ini harus masuk nih sejak kecil. Ya. Jadi hadis tersebut menggambarkan pada anak dasar keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa membalas kebaikan. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti kalau kita sering masukkan dia sejak kecil. Sejak kecilnya itu kapan sih Bu Aisyah? Ya itu sejak dia bisa bicara sedikit-sedikit atau di bawah 3 tahun atau bawah 5 tahun itu mulai diulang-ulang. Ya. Dan tentu perlu keteladanan. Sebaik-baiknya dakwah adalah dengan keteladanan. Keteladanan adalah perkataan yang tercermin dalam tindakan atau sebaliknya. Ya, tindakan yang tercermin dalam perkataan. Oke. Dalam memberikan keteladanan, lakukan dengan konsisten karena konsistensi akan membuat keteladanan melekat dalam diri anak. Artinya, ya, kalau ibu kasih contoh ya perilaku-perilaku yang baik itu harus konsisten setiap hari. Lakukan. Kenapa? Semakin dia lihat, semakin melekat. Ya. Kenapa makin melekat? Saya ulang sedikit ya, kembali ke sini ya. Ini ya. Kan bukan hanya pendengaran yang nanti membawa pesan jalan di badan, mata juga. Apa yang dilihat orang tuanya melakukan, anak akan merekam juga. Ya, pesan itu akan jalan juga, masuk ke kepala sini dan jalan di badan. Itulah makanya keteladanan penting. Kenapa? Indra mata juga menangkap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, makanya itu tadi ya, pada saat kita mendidik, menasehati anak itu bukan hanya kita omongin aja, dia harus lihat. Ya. Sekarang emang era gadget, semua pun satu keluarga main gadget gitu. Tapi kalau misalnya ya suatu ketika sudah azan maghrib, terus anak kita tetap main gadget, pasti kan ibunya negur kan? Negur kan? Nah, cuman kadang-kadang tegurannya itu sering malah membuat anak melakukan yang tidak kita inginkan. Apa itu ya? Saya sering kasih contoh tuh. Banyak ibu-ibu marahin anak kalau lagi main gadget terus udah azan, anaknya belum bergerak. Apa kata ibunya? Main terus main terus. Oh gitu. Dimarahinnya kayak gitu, main terus. Apa yang terjadi? Ya ini anak main terus karena telinganya menangkap main terus. Nah, ini jalan nih, main terus. Nah, badannya bawa pesan main terus. Akhirnya tuh anak main terus. Ya. Atau ibu-ibu marahnya gini, kamu tuh ya kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget. Oh, itu diulang-ulang lagi. Kalau disuruh sholat susah banget. Maka pesannya jalan. Kalau disuruh sholat susah. Ya.
Kalau main aja lama banget. Ya kalau main lama, ya bener. Akhirnya anak mainnya jadi lama. Kita sering mengucapkan sesuatu yang bukan kita inginkan. Jadi gimana Bu Aisyah? Ya udah sekarang belajar untuk mengucapkan apa yang kita inginkan. Maksudnya apa? Ya itu tadi, pas azan maghrib, kan kita mau anak sholat maghrib kan? Ya sudah kita ngomongnya gitu. Nah, sholat maghrib yuk. Yuk sholat maghrib yuk. Nah kan gitu, sholat maghrib yuk. Nah, makanya dia membentuk ajakan. Sholat maghrib yuk, sholat maghrib yuk, sholat maghrib yuk. Maka anak ini melakukan apa yang kita minta. Tetapi akan jauh lebih afdal kalau waktu ibunya ngajak sholat maghrib, ya, itu anak udah lihat juga ayah dan ibunya siap sholat. Atau anak itu melihat ayahnya sholatnya ke masjid. Cuman sayangnya sekitar 4 bulan ini kita tidak bisa memberikan keteladanan sholat di masjid. Kenapa? Karena pandemi. Paling tidak, anak waktu diajak sholat, dia lihat bapak ibunya juga sudah wudhu, sudah mau siap-siap. Kenapa? Karena pesan yang dilihat di mata itu akan jalan. Ayah ibuku sudah siap, ayah ibuku sudah siap. Maka pendengarannya mendapatkan pesan suruh sholat, matanya juga melihat ya orang tuanya sudah siap untuk sholat. Yang bahaya adalah ibunya suruh sholat. Pas dia lihat ibunya pun masih pegang gadget. Maka ya pesan yang jalan di telinga ya, bisa ditiadakan dengan pesan yang jalan di mata. Untuk itu makanya keteladanan dalam pendidikan itu sangat penting. Ya.